Sesuai penglihatan aku, Linda itu saat kejadian itu dia ada di situ. Dia ada satu cowok di situ. Ada salah satu tersangka warawiri, tapi nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku. Siapa menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada dua. Karena dua-duanya juga pelaku. Cuman yang satu Iya. agak minggir dikit nih ke pelosok nih. Sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Yang satu keluarganya berpengaruh banget dan penuh bintang. Yang kedua pemimpin juga, data anaknya ini diganti. Pak RT berbohong nggak? PRT tahu, Anaknya tahu juga. mereka ini sebenarnya ketakutan karena ada dua anak dari keluarga berpower. Caca Karolin mengungkap tentang rahasia ngeri sosok N yang diduga terkait kasus Vina Cirebon. Prediksi wanita indigo itu terkuak kala rekaman CCTV diduga pembunuhan Vina Cirebon sedang jadi sorotan. Ada lagi nih, wanita indigo Caca Karolin spill firasat ngeri usai isu 2 DPO berstatus anak petinggi viral. Kusutnya kasus Vina Cirebon dan 3 pembunuh yang masih buron dicurigai dikaburkan orang berpengaruh setara pejabat. Anak indigo bongkar rute pelarian 3 pembunuh Vina sempat ke Jakarta dan sebuah gunung. Lah, gunung mana nih? Nah, ini ada Caca Karolin. Kabar Bos Uya. Baik, Caca. Ini nggak gerak hordennya, biasanya gerak. Berarti kodamnya lagi nggak ada. Oh iya, kodamnya kodam gorden ya. Horden, cek kodam. Kamu bisa baca kodam juga? Bisa. Apa kalau kodam aku? Banyak nih. Apa? Kucing. Hah? Apa kalau aku? Kalau kamu. Iya. Kalau kamu tuh kayak ada dari nenek ya. Apa bentuknya? Kayaknya nggak boleh di. Oh gitu ya, iya. Karena kan mau menjabat kan. Oh gitu ya. Bahaya nih, nanti musuh detect. Iya tahu ya. Iya. Oke, Caca, kita nggak bahas kodam, nggak bahas cek kodam, nggak bahas yang di TikTok, nggak bahas. Ya. Kita bahasnya sekarang adalah soal pernyataan kamu kasus Vina Cirebon. Soalnya segini, kamu nih sebagai katanya anak indigo gitu ya? Indihome. Ya indigo. Sekarang netizen bilang Indihome. Apa yang kamu lihat di kacamata kamu sebagai anak indigo kasus Vina Cirebon ini? Sesuai penglihatan aku. Ya. Yang mana dulu nih? Banyak nih soalnya nih. Ya yang paling menyita perhatian kamu. Linda. Linda kenapa? Linda. Bener kesurupan nggak menurut kamu? Nggak. Apa? Nggak. Dan dia nggak dibilang katanya apa namanya itu darah manis apa namanya? Tulang manis. Tulang manis tulang apa wangi, tulang ya, wangi itu? gitu. Menurut kamu gitu nggak? Nggak. Nggak. Jadi menurut kamu Linda bohong gitu? Bohong. Kan ada kalau dalam dunia psikolog tuh ada yang namanya kayak sakit mental ya. Itu ada. Apa skizofrenia. Aha. Jadi menurut kamu Linda itu apa? Linda itu saat kejadian itu dia ada di situ tapi tidak jarak dekat tapi jarak jauh. Jadi dia kesurupan itu bohong? Bohong. Apa motifnya kalau emang dia bohong? Kenapa dia pura-pura kesurupan? Oke, ya. Ini kalau emang benar-benar pura-pura kesurupan menurut kamu ya? Oke. Iya. Karena dia punya rasa salah Terhadap? itu pasti terhadap si Vina. Artinya? Makanya dia mencoba untuk membongkar lewat dengan cara seperti itu. Jadi yang dikatakan dia walaupun itu pura-pura kesurupan sebetulnya ada. Kejadiannya ada gitu? Ada. Yang dia omongin ada benarnya gitu? Ada. Tapi itu tidak kesurupan gitu? Tidak. Jadi karena dia dihantui terus-terusan terus-terusan kejadian itu karena dia kan ada di situ melihat langsung kan. Jadi dia terus-terusan terekam di otaknya, terus di bawah alam sadarnya dia akhirnya terjadilah hal seperti itu. Jadi sebetulnya pas saat kejadian Linda ada di situ gitu? Ada di situ. Ngelihat nggak? Ngelihat. Ngelihat. Bersama siapa aja yang kamu lihat nih? Dia ada satu cowok di situ bareng si Linda. Bukan yang tertangkap sekarang? Bukan. Pernah disebutkan nggak sosoknya?
Tidak, Tidak pernah disebutkan. tidak disebutkan. Dan Linda itu tahu siapa-siapa aja. Tapi kenapa dia bungkam? Kenapa menurut kamu? Money talk. Maksudnya Linda dibayar gitu? Iya. Ini penglihatan kamu di mana nih? Vision aku. Vision kamu? Aku kalau vision tuh kayak nonton bioskop. Iya. Jadi kelihatan. Oke. Gitu. Apalagi yang ada di vision kamu? Pelakunya. Iya. Skenario yang dibuat. Oke. Terus yang paling lucu adalah ada salah satu tersangka. Iya. Warawiri, tapi nggak ada yang notice. Oke, ada satu tersangka warawiri, maksudnya di media gitu? Ada. Iya. Nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku utama di situ. Cowok? Bukan pelaku utama, salah satu pelakunya. Cowok. Identitasnya diganti, kakaknya dituker, numpang kakak. Yang disebutkan Peggy Setiawan juga? I will shut up. Apa? I will shut up. Oh, nggak mau ngomong. Aku suka loh kalau lihat cewek ngomong bahasa Inggris tuh. Gemes banget. Oke. Oh gitu. Jadi menurut kamu ada salah satu tersangka yang warawiri, terus dia orang nggak notice gitu. Orang nggak notice. Apa kakaknya diganti apa gitu? Kakaknya diganti, dia numpang kakak. Numpang kakak. Siapa menurut kamu? Satu circle dengan keluarga aslinya. Apa yang menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada 2. Oh gitu, yang bikin saya penasaran nih jadi. Ada 2 nih. Iya. Karena dua-duanya juga pelaku. Oh, maksudnya? Dua-dua berhubungan gitu? Dua-duanya pelaku, anak-anak. Waduh, ini sesuatu yang bikin saya penasaran gitu ya. Cuman yang satu awalnya masih ada di Jakarta, terus film Vina tayang, agak minggir dikit nih ke pelosok nih, ke perbatasan Jawa Barat yang sama aku bilang Jawa Tengah. Udah gitu sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Maksudnya salah satu tidak ada di Indonesia? Kan keluarganya ada di luar. Ada yang bertugas di luar. Keluarganya ada yang bertugas di luar? Yep. Wah, penasaran nih. Apa ya? Kamu bikin aku penasaran nih. Apa? Kamu bikin aku penasaran nih dia. Oh penasaran? Netizen nggak penasaran? Iya. Netizen itu. Kasih komen guys, kasih komen. Oke, terus apa lagi yang kamu lihat di vision kamu? Awalnya keluarga Vina ini menuntut namanya keadilan. Tapi sekarang kenapa berubah? Maksudnya berubah? Kayak secara emosional kayak udah nggak menggebu-gebu gitu. Aku melihat bahwa ada itu. Ada keluarga Vina ya lebih baik kalau tutup mulut deh. Terus apa lagi? Karena kalau terbuka, kan kakak Vina itu pasti mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui. Walau pasti dia mencurigai satu orang, 2 orang itu pasti. Iya. Nah, tapi kan dia tidak punya bukti kuat untuk membuktikan. Oke. Ya, dia cuman kayak insting. Kayaknya ini deh, kayaknya gue mencurigai satu orang deh, kayaknya ini deh. Tapi kan gue nggak punya bukti. Dan mereka ini bukan orang berpower loh, Bos Uya. Iya, jelas, kalau itu jelas. Oke. Akan kalah sama pemimpin, akan kalah sama yang keluarganya punya dinasti. Keluarganya punya dinasti. Siapa? Saya nggak punya bayangan. Masa nggak punya bayangan? Iya kan, soalnya kan banyak kan kaitannya ke ini, kaitannya ke itu gitu kan. Orang saya aja ikut kena gosip, katanya saya memihak keluarga bupati, mana tuh? Cirebon. Kata Uya Kuya dibayar. Dibayar? Iya, kata Uya Kuya dibayar. Makanya Uya Kuya udah
kaya duluan. Emang dia mampu bayar Uya Kuya? Nah itu dia, kayaan juga gua gitu kan. Terus lagi bilang kemarin ada lagi dibilang katanya foto beredar ada Peggy Cianjur pakai baju PAN. Uya satu bendera. Padahal Iya, jadi iya. banyaknya orang itu mencari cocok logi Iya, nih. tapi kan sekarang foto kan juga bisa diedit gitu loh, ngerti gak Bisa sih? diedit, benar. Besok bisa aja Uya pakai baju PDI, Uya pakai baju PKB Iya. gitu kan. Buktinya kakak aja bisa diganti. Iya, iya. Jadi menurut lo, jadi ada yang kakaknya diganti? Diganti. Oke, coba guys. Kasih komen kira-kira siapa yang dimaksud sama Kakaknya Caca. diganti. Oke, apalagi yang lihat Caca? 2 orang pelaku ini belum aku buka di mana-mana ya. Iya. Baru di Uya Nah, Kuya channel coba. ya. Sebelumnya tuh aku cuma menyebutkan satu orang tersangka itu dari keluarga pejabat. Ternyata sebenarnya 2. Oke, gimana tuh? Yang satu keluarganya berpengaruh banget. Artinya bukan sekedar bupati. Artinya lebih tinggi lagi. Iya, dan penuh bintang. Penuh bintang, Iya. artis? Penuh bintang pokoknya. Oke, terus? Netizen tahu deh kalau ada aku kasih clue Iya. penuh bintang. Oke, terus? Itu. Yang kedua pemimpin juga, dan data anaknya ini diganti. Dia numpang nih. Dan itu sama si satu circle. Oke, dengan yang orang yang pertama tadi? Ya. Dan ini tersangka pertama sama yang kedua, ini keluarganya sebenarnya kenal baik. Oh, keluarga pejabat ini saling kenal baik? Saling kenal baik. Oke, terus? Cuman yang aku bingungnya, ini kan udah jelas nih, udah banyak yang spill nih. Ya kan, netizen pun juga ngomong, ya kalau lo tahu kenapa lo nggak ngomong ke polisi? Nggak ngomong ke polisi, kenapa lo nggak cari tahu? Ya masalahnya kan gue kalah sama pemimpin. Kenapa lo nggak coba menyampaikan ke polisi gitu? Iya. Ya berarti sama aja gue bunuh diri. Oh gitu? Iya dong. Tapi lo ngomong di sini bunuh diri nggak nih? Ya kan lo ngomong juga. Ada yang backup. Emang gue keluarga pejabat. Calon, bentar lagi kan? Iya. Tapi kan gue pejabat yang membela keadilan dan kebenaran. Oh iya, pasti. Nah, jadi yang aku kasihan ya sebenarnya sama si keluarga Vina, mereka ini bukan orang mampu. Tapi kenapa mereka dimanfaatkan? Oke. Awalnya membantu. Iya. Tapi berubah arah. Sama seperti Peggy yang ketangkep sekarang. Yang sekarang di Polda Jawa Barat. Kenapa? Pada cari panggung. Siapanya? Yang ngebela. Oh, kenapa? Harusnya mereka itu kan banyak ya timnya ya. Iya. Harusnya kuat dong. Iya. Kenapa nggak maju? Maksudnya kenapa nggak maju? Bener-bener mencari keadilan. Ya udah lawan. Mau siapapun orang di belakang layar, keluarga tersangka, orang yang nge-backup, ya hajar lah. Kan katanya mau ngebantu. Bukannya sekarang mereka udah ngajuin prapit kan? Pra-peradilan. Harusnya itu dari sebelumnya. Kenapa lama prosesnya? Itu bisa cepat kok. Karena ada yang ditutupin. Maksudnya artinya yang nutupin siapa? Mereka ini tahu. Pengacara Peggy tahu. Si pengacara siapa? Vina tahu, keluarga Vina tahu. Sebenarnya kasus ini simple Om. Cepet selesainya kok. Oke, menurut vision lo kalau gitu kasusnya apa? Asmara, narkoba, Cinta segi 4. Apa? Cinta segi 4. Cinta segi 4. Antara Vina, Egy dan Linda. Widih. Dan dia sakit hati. Egy yang mana nih? Egy yang ono. Kan banyak, Egy kan sekarang ada Peggy Setiawan yang ditangkap, ada Egy yang kupingnya bolong, ada Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep, ya kan? Ada lagi pasti Peggy yang lain ya kan? Ada yang 2 tahun lalu dia masih nonton balapan kok di Cirebon.
Dia masih bolak-balik. Oh berarti anak motor nih, geng motor. Iya. 2 tahun lalu dia masih di Cirebon. Cari tahu, Dre. Iya. 2 tahun lalu dia masih di Cirebon. Oke. Vision lo deh, waktu Hmm. di TKP kejadian itu seperti apa sebetulnya vision lo? Kalau yang di film itu nggak begitu sadis, aslinya lebih sadis. Sebenarnya targetnya itu si Eki. Tapi karena ada faktor eksternal, sakit hati, apa segala macem, dikomporin lah nih sama si perempuan satu ini, temennya si Vina. Jadi dong panas si Egi. Dikasih tahu lah, si Vina balik sama ini lewat jalan ini, jalan ini, jalan ini. Kalau nggak akan tahu. Oke. Menurut keterangan bahwa Vina sempat dijemput sama 2 wanita di jam 7 malam. Yeah. Berapa jam sebelum kejadian? Hanya 2 jam sebelum kejadian. Menurut lo kira-kira wanita itu siapa? Salah satunya yang udah viral sekarang. Salah satu yang udah viral. Salah satunya lagi pernah kesebut nggak? Maksudnya pernah nongol nggak? Enggak. Dia cuma ikut-ikutan doang. Dia cuma ikut diajak, gue mau jemput Vina nih. Jadi menurut lo salah satunya yang viral ini itu salah satu yang jemput? Jemput. Makanya ada penyesalan dari dalam dirinya dia. Oke. Jadi makanya kalau untuk di saat kejadian yang kita lanjut yang tadi Bos Uya, kejadian itu sangat tragis. Apa ya? Yang namanya apa sih itu nggak ada di kalender ya. Target utamanya itu memang Egi sebenarnya. Oke. Tapi karena memang ada si Vina, ya udah terjadilah karena si Egi ini memang suka terus ditolak karena memang perlakuan si Vina juga agak sedikit kasar ya. Ya karena perempuan kalau dari si ujung-ujungnya kasar kan sikapnya. Nah, ada sakit hati juga jadi pembalasan di situ. Dan itu pemerkosaannya memang terjadi menurut lo? Terjadi. Dibilang sadis. Dan itu di rumah, ada satu rumah kok. Tempat tongkrongan yang itu di satu rumah itu kejadiannya di situ. Oke. Itu vision yang lo lihat? Yang gue lihat. Tapi vision lo bisa salah nggak menurut lo? Gue selalu double check. Aha. Takutnya gini, gue takutnya kadang gue ngelihat yang lo lihat beda vision gini kan, masa sih, gue cek lagi, gue harus cross check, takutnya gue halu. Iya. Gitu loh, jadi gue harus cross check. Kalau misalnya gue melihat hal yang sama berkali-kali itu berarti benar. Apalagi sampai menguras emosi, sampai gue nangis karena dia pasti mentransfer aja. Jadi menurut lo vision ini bukan halusinasi? Bukan. Nah lo pernah berpikir nggak? Tadi kan lo bilang juga bahwa ada namanya penyakit schizophrenia. Schizophrenia. Mungkin nggak yang terjadi dalam diri lo juga itu gitu loh? Itu halusinasi? Nggak, yakin? Bahwa itu benar yang lo lihat adalah kejadian itu gitu kan? Oke. Nah terus pertanyaan terhadap 8 tersangka termasuk 1 yang sudah bebas bersyarat. Menurut lo kira-kira orang-orang itu ada yang bersalah nggak? Vision lo? Tidak. Yang gue lihat ya, tidak bersalah, tapi mereka tahu. Mereka tahu orang-orangnya. Oke. Termasuk si Saka. Tahu. Tidak besar tapi menurut lo mereka tahu? Tahu. Nah, pertanyaan berikutnya. Pak RT. Siapa Pak RT siapa namanya? Pasren. Itu kan dilaporkan katanya berbohong. Menurut lo Pak RT berbohong nggak? Terlibat nggak? Pak RT tahu. Anaknya tahu juga? Tahu, itu semua tahu. Gitu. Iya, makanya jadi mereka ini sebenarnya ketakutan karena anak-anak yang ada 2 anak ini tuh memang dari keluarga yang berpower. Jadi ditutuplah di situ. Nah, 3 DPO, Peggy alias Peron, Dani dan Andi, menurut lu tiga-tiganya ada nggak itu? Gua juga bingung. Kalau DPO kan ada foto pertama. Iya. Ciri-cirinya jelas. Ini kayak nyomot data orang lain gitu. Oke. Nah, menurut lo Ibtu Rudiana gimana?
Bapak di awal emang enak, tapi lihat di akhir. Oh, ini suatu peringatan, warning apa gimana nih? Clue. Bapak di awal enak tapi lihat di akhir. Ya. Dia kan berpikir dia akan aman. Enggak. Oh tidak. Sekarang lagi senam jantung. Oke. Tapi dia ngerasa kayak gini, nggak aman. Oke. Apalagi? Tapi nyawa anak sebenarnya kita bisa memperjuangkan itu sampai titik darah penghabisan, tapi beda sama bapak ini. Bapak ini beda. Bedanya gimana? Bisa diganti sama jabatan ya Pak? Waduh. Udah bisa diganti sama jabatan. Gitu menurut lo ya? Oke. Terus pertanyaan berikutnya lagi. 7 tersangka yang masih di dalam bisa bebas nggak? Peggy ini penentunya tuh ada di Peggy. Iya. Kalau Peggy ini langsung kayak pokok ya? Pokok persidangannya. Jadi gini, pra peradilan tuh nggak perlu ngapain. Itu cuman ngulur-ngulur waktu. Apa sih yang mau ditutupin? Apa sih yang mau dibikin skenario baru apa nih? Mending pokok perkaranya langsung. Bener dong? Pokok perkaranya langsung diadakan, ditelanjangin di situ, kelar. Siapa yang mengadakan pokok perkara itu masalahnya? Nah itu dia. Kenapa dibalikin? Apa sih namanya? P21 kejaksaan. P21 kejaksaan kenapa dibalikin? Karena kejaksaan juga nggak mau jadi tumbal kali. Makanya karena itu tidak sesuai. Jadi nggak bakal bisa diterima sama kejaksaan nih? Nggak akan pernah diterima? Jika P21-nya itu isinya skenario yang dibikin, akan ditolak. Akan ditolak terus, artinya nggak akan sampai ke kejaksaan. Ya, kejaksaan juga tidak mau ambil resiko, Om Uya. Karena apa? Ketika mereka tidak double check, ngambil asal aja, yaudah deh, yang penting selesai, yang penting viral, yang penting uang. Taruhannya nyawa mereka di tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya Peggy Setiawan, kalau emang dia Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap itu bukan pelakunya, ide siapa dia yang ditangkap sekarang? Kan harus dapat memang tersangkanya. Nah, mau tukar kepala kek, mau apa kek. Tapi kan beresiko dong sebetulnya. Ya enggak lah. Enggak, maksudnya resiko kan? Beresiko kalau kita yang melakukan. Iya. Tapi kalau orang yang penuh bintang nggak beresiko. Nah, kalau menurut lo kira-kira ada orang penuh bintang ini akan terungkap nggak di kasus ini? Tidak akan terungkap lah. Orang udah tahu kok sebenarnya. Orang udah tahu, tapi memang kan Pak Jokowi semua aja butuh bukti kan, tapi kan bukti itu kan dilenyapkan. Bukti CCTV menurut lo gimana? Kalau memang CCTV, sekarang gue tanya, kenapa CCTV itu kayak screenshot doang? Tayangin dong fullnya. Kan ada tanggalnya, ada waktunya, ada jamnya. Jadi mau bikin skenario apa lagi? Mau melindungi siapa lagi? Jadi menurut vision lo ini ada orang besar yang melindungi gitu? Iya. Oke. Apalagi yang lo lihat? Untuk saat ini atau kedepannya atau? Ya saat ini, kedepannya apa yang lo lihat apapun? Saat ini yang jelas mereka lagi bikin skenario baru. Gimana caranya nih, plan A gagal, plan B gagal, plan C kecium nih sama netizen. Oke, harus bikin pergerakan lebih hati-hati lagi dan lebih smooth lagi. Itu saat ini. Yang sebelumnya mereka berpikir kayak udah selesai kok. Tapi yang namanya apes itu nggak ada di kalender Om Uya. Tayanglah film Vina. Apes lah mereka di situ, kebongkar yang memang kasus nggak ada hubungannya sama kasus Vina. Jadi kebongkar nih gara-gara yang nge-backup ini nih ada kasus di belakang. Nah, Jokowi kan udah merintahin buka kasus ini, Pak Kapolri juga. Masa orang bintang ini melebihi Pak Jokowi dan Pak Kapolri sih? Kita kan lagi hidup di dunia Konoha. Apa aja bisa. Jadi menurut lo tidak pernah akan terungkap gitu? Enggak. Sama sekali? Tidak. Kenapa ini sekarang yang gue lihat ya.
Kenapa ini kasus diundur-undur? Karena ada 4 kasus yang ditutupi, 2 kasus yang sedang berjalan, yaitu yang 2T sama yang Makassar. 2,7 Iya. 27 triliun berapa? Sampai lupa tuh berapa triliun? 271 triliun ya? Sama ada 2 kasus lagi, gede, lebih gede dari itu. Urusannya sama negara. Jadi Ditutupin. Makanya kasus ini dibikin lama. supaya untuk nutupin kasus-kasus yang lain menurut lo Ya. gitu. Oke. Jadi korbannya siapa? Korbannya adalah orang-orang yang awalnya mau menuntut keadilan, kalah. Jadi makanya gue bilang dibikinlah skenario apa biar panjang. Peggy Setiawan yang di dalam, dia tidak terbukti. Mana buktinya? Kenapa nggak dikeluarin aja? Orang 421 yang ditolak kok gimana? Harusnya dikeluarin dong. Karena nggak kuat sebagai dia tersangka. Oke. Tapi itu kan butuh waktu ya, dalam arti kata kalau emang Prapit ini berhasil, artinya Prapit berhasil ya Peggy mau nggak mau harus dibebaskan. Harus. Dan kan masa penahanan juga ada masa berlakunya kan, berapa hari tambah berapa hari. Kalau sampai P21 dibalikin terus, lewat batas waktu mau nggak mau Peggy harus dibebaskan. Iya kan? Intinya itu. Iya, makanya ini apa ya? Yang saat kejadian itu yang gue bingungnya Om, kenapa tidak ada tes DNA? Karena dari DNA itu kan bisa ngecek siapa-siapa aja kan, ada sperma kan? Iya, nggak usah sperma deh. Maksudnya kalau emang ada penyiksaan itu kan pasti di kebun itu, di mana mau di kebun, mau di rumah, mau di mana, pasti kan jejak sidik jari itu kan di mana-mana. Ada. Di motor, Ada. di jenazah, oke lah kalau nggak di motornya tuh masih ada. Di tembok, di pohon, di balok kayu. Ada. Makanya Iya kan? kenapa saat kejadian ada barang bukti yang dibuang, gue lihat. Vina ini kan memang diperkosa. Ada ya cairan sperma lah yang ini. Kenapa itu tidak di tes DNA-nya? Forensik DNA itu 20 tahun pun masih bisa kelacak Om. Kenapa sekarang tidak dilakukan? Oke. Intinya ini adalah vision yang lo lihat di vision lo gitu ya. Yes. Ya, pemirsa di rumah boleh percaya boleh enggak. Boleh percaya boleh tidak. Karena gue tidak pernah memaksa orang untuk percaya dengan vision gue. Bener, karena gue juga di podcast juga nanya aja, nggak mesti gue harus percaya. Benar. Iya. Dan gue pun ketika dapat vision gue harus double check. Takutnya gue halu. Takutnya lo halusinasi atau cuman pikiran lo doang. Pikiran doang. Makanya ketika ada kasus ini, gua dikirimin link-link sama netizen, kan lihat ini. Gue jarang buka Om. Karena apa, nanti akan mempengaruhi vision yang gua dapat. Takutnya nanti gue jadi, karena gua serius nih baca, otomatis kerekam dong di otak. Iya. Nanti harusnya gue dapat vision bener jadi ngaco. Ke distract ya. Oke. Ya udah. Ada tambahan lagi, Dek? Kedepannya seru nih kedepannya. Oh ya. Nah, kedepannya menurut lo kira-kira gimana? Kedepannya kasus ini akan ngambang, close gitu aja, ketutup gitu aja. Makanya ini netizen nih lagi kayak diadu domba nih sama ini lewat mereka bikin skenario baru. Buzzer. Salah satunya yang bikin rusuh nih netizen. Netizen kan pasti ada masanya bosen ya ngebahas kasus ini ya. Kasus nggak selesai ditinggalin. Nah, sementara media sosial adalah media paling kuat untuk memviralkan sesuatu. Tapi ketika netizen kayak udah bosen, jadi dia akan tenggelam. Yang kasihan siapa? Si Vina. Yang Eki juga kasihan, walaupun dia waktu semasa hidupnya yang gue lihat sering ngebantu bokapnya ya. Gue juga kasihan sama dia karena kok dia nggak dapat pembelaan dari bapaknya. Sering ngebantu bokapnya artinya anak yang baik dong. Apa dulu? Pura-pura polos. Maksudnya membantu bapaknya dalam hal apa nih? Maksudnya nyuci piring atau membantu pekerjaan bapaknya di polisi atau gimana? Nah, urusannya sama narkocoy lah. Kan narkocoy kan masuknya dari
Kan Perempuan bapaknya kan itu. kanit narkoba, dia Heeh. memberantas narkoba. Akhirnya dia maksudnya membantu tuh. Cepu. Oh, Gitu. gitu. Jadi makanya Mm-mm. Ini menurut lo ya? yang gue lihat dan gue setelah gue Belum lihat tentu benar juga kan? belum tentu benar Iya, juga. iya. Makanya setelah gue lihat kan gue double Iya, check. iya. Terus akhirnya karena memang gue punya klien, itu salah satu klien gue pernah ngebela si Peggy Setiawan yang ketangkep ini. Oh tuh, klien lo pernah Konsul membantu ya si Peggy. Kebetulan ini pengacara. Oh, klien lo pengacara? Pengacara. Jadi saat itu dia konsul ke gue untuk masalah pekerjaan. Dan gue bilang, nanti lo akan megang kasus gede, tapi nggak tahu ini lo bisa pegang apa enggak. Ternyata? Dia bisa pegang, tapi kesingkir oleh oknum-oknum tertentu. Jadi dia cuma ngebantu untuk kumpulin data-data faktanya. Dan itu pun dia nanya ke gue, Om, diskusi, Kak Caca ini gue harus gimana ya, ini gimana ya, ini gimana ya. Jadi gue kasih clue lewat visionnya gue, penglihatan gue. Jadi gue kasih tahu ke dia, ada gitu dia cross check di situ, cari di situ, oh iya benar nggak gitu. Jadi kebanyakan alhamdulillah kebantu. Gitu. Oke, guys, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Kasih komen. Kenapa nih? Oh iya. Oh iya. Nah, si Linda kan sempat ngomong nih, waktu gue datengin, katanya Vina tuh ada di samping dia gitu. Dia tidak suka ada kamera-kamera gitu kan. Menurut lu gimana kira-kira? Lebih baik si Linda kalau memang dia indigo double check deh. Karena jin itu bisa menyerupai 1001 wujud. Beneran Vina atau jin? Gue Om nih sedikit cerita ya, curhat nih, gue jadi buka nih di sini. Gue sempat memviralkan kasus Vina di channel lain, oke? Pas itu viral, gue diteror. Sama? Sosok bentuknya Vina, gosong, bajunya lusuh, hancur mukanya. Dia cuma berdiri di depan garasi mobil. Gue lihat, kalau memang ini Corin beneran, dia pasti akan bisa masuk. Itu baunya nauzubillahimin zalik, bau banget, bau melebihi bau bangkai mayat, bau banget. Terus gue kayak, ini kayaknya bukan Vina gitu. Bukan. Jin. Ini pasti jin, menyerupai Vina karena gue sedang ngebahas itu. Gitu. Yang namanya jin itu dia merekam momen satu kejadian dan merekam isi otak kita nih, kita mikirin apa nih, terus ada jin di situ. Dia bisa merekam itu dan berwujud seperti itu gitu. Nah, jadi gue mikir, oh, ini kayaknya gue halu nih. Gue masih mikir gue halu, Om. Gue naiklah ke atas, gue lihat ke bawah, masih. Oh, berarti nggak halu gue. Gue diemin aja. Hari kedua ada lagi, Om. Datang lagi dengan posisi yang sama, itu jam 2 lewat. Gue duduk aja diem. Gue merem, fokus. Gue melihat ada cowok parubaya, pakai hitam-hitam. Gue bisa bilang dia dukun lah ya. Sama kayak gue, sama dukun gitu. Terus di sebelahnya tuh ada kain bungkus putih kayak pocong. Gue kayak gue tahu nih dari mana. Gue langsung cari energinya, nyampe lah ke salah satu keluarga si pelaku. Oh, yang dua, punya power. Salah satu dari dua tadi. Iya. Dan dia memang menggunakan spiritual untuk nge-backup keluarganya dari dulu, memang ada itu. Gue mikir, gue diem aja nih. Oke. Selama lo nggak akan bisa masuk ke dalam. Kalau lo bisa masuk ke dalam, berarti lo muntah darah. Gitu. Karena kalau kita lihat kayak gitu, kita nggak boleh takut, Om. Kalau kita takut, iman kita menipis, otomatis batin kita menipis kan, jadi bisa ditembus. Gue tantangin, lo masuk ke dalam, lo muntah darah. Oke, hilang. Hari ketiga aman. Hari keempatnya itu, nah laki gue yang nyium bau bangke di
satu rumah tuh bau bangke. Jamnya sama. Pas gue lagi di kamar lagi kerja. Laki gue bilang, ini bau kodam lo nih. Enggak, kodam gue wangi, kodam gue gak ada yang bau, gue gituin. Terus dia ngoceh-ngoceh, masa kamu gak kecium? Gue gak kecium sama sekali. Tapi pas gue buka jendela, oh ada lo lagi. Oh ya udah, lo berarti lo mau bikin gue bungkam. Dia mau bikin gue bungkam untuk nggak berbicara secara detail. Kenapa sih dia neror gue? Gue tanya. Kalau memang gue bohong, kalau memang apa yang gue ungkapin itu adalah nggak fakta, dia nggak mungkin teror, Om. Kenapa neror gue untuk gue bungkam? Makanya di sosial media gue sempat diem dulu, calm dulu, itu selama seminggu. Nah, di hari kelimanya ada bola api di atas rumah gue. Terus? Mau nggak mau, oh lo mau war sama gue. Ya udah, gue keluarin lah. Ya ada bestie gue lah, gue keluarin. Akhirnya dihalau. Itu bola api di atas. Itu namanya, itu teluh. Udah. Jadi gue mau dimatiin. Dan gak nongol lagi? Gak nongol lagi sampai sekarang. Karena gue bilang, lo masuk, lo muntah darah. Gak ada sampai sekarang. Nah, buat Linda, dicek dulu itu. Kalau memang lo indigo, lo pasti bisa bedain itu jin atau korin atau bukan. Gak mungkin selama ini korinnya ngikutin si Linda. Kalau memang Linda bisa menceritakan dengan detail siapa pelaku segala macam, ya kan dia di backup sama pengacara terkenal. Kenapa nggak cerita? Kenapa nggak ketangkep? Kan katanya si Vina ini menceritakan semuanya secara detail tahu. Dari situ aja nggak usah pakai mata vision gue atau spiritual, dia logikanya aja. Jadi menurut lu Vina tuh nggak gentayangan kan? Enggak, ada juga nih ya. Netizen ngomong, Kak Caca tolong dong lihat, katanya si Vina gentayangan di jembatan itu nih. Gue meluruskan di sini buat masyarakat Cirebon ya, biar nggak terus-terusan khawatir sering lihat Vina. Kadang-kadang duduk Vina di jembatan belakang, katanya terus ada suara nangis. Bukan, itu bukan korin Vina, bukan arwah Vina. Apalagi yang namanya arwah ya, kita namanya orang meninggal tuh pasti udah langsung ke Sang Pencipta. Gitu loh. Jadi apa yang kalian lihat itu jin yang merekam kejadian di tempat itu dan dia berwujud seperti itu. Jadi yang kalian lihat itu adalah jin, bukan korin Vina. Nah, ini meluruskan, kasihan juga masalahnya. Jadi kadang-kadang netizen gue kalau malam itu di jalan itu sepi karena takut sering melihat sosok-sosok itu. Karena kan ya itu tadi cerita masyarakat setempat terus tuh ngebahas Vina meninggalnya tragis, kan kerekam jadi wujud. Kita aja sempat datang malam-malam ke jembatan itu kan. Oh iya, dan sekarang itu pun Cirebon lagi perang bintang. Iya. Oh, perang bintang. Perang bintang tuh it's mean like saling pusaka tuh saling terbang. Oh serius, dalam rangka? Lagi parah banget sih emang. Dalam rangka ya itu tadi dari kota B ke Cirebon. Untuk gimana caranya mengelabui biar masyarakat tuh kayak nggak interest untuk membahas masalah ini. Itu salah satu faktornya. Silakan kasih komen guys. Yes. Komentar yang banyak menurut kalian gimana? Ya. Saya pamit. Terima kasih Caca. Terima kasih Om Uya. Saya tapi masih penasaran kodam tuh sebenarnya apa sih, kan gue baru merhatiin nih ya. Iya, TikTok ada cekodam. Nanti kita ngobrol setelah ini soal kodam ya. Oke. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah